Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budiono, dosen Prodi PPKN Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Madiun. Saya menjadi dosen di Prodi PPKN pada tahun 2010 dengan jabatan fungsional asisten ahli. Kemudian pada tahun 2020 dengan jabatan fungsional lektor dengan pangkat penata muda tingkat 1 golongan 3B. Riwayat pendidikan saya lulus S1 dari jurusan Ilmu Sosiatri, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada pada tahun 1989. Kemudian saya melanjutkan di S2 jurusan Ilmu Pemerintahan di Universitas Satya Gama Jakarta. Di Prodi PPKN saya mengampu mata kuliah Sosiologi Indonesia dengan bobot SKS 2 SKS yang ini mata kuliah wajib untuk semester 4. Mata kuliah Sosiologi Indonesia ini adalah menyajikan teori-teori sosiologi dan masalah-masalah sosial yang ada terjadi di masyarakat. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami realitas sosial dan perubahan sosial yang terjadi dengan menggunakan konsep-konsep ataupun teori sosiologi. Untuk itu kami menyusun sub pembelajaran, capaian pembelajaran mata kuliah ini yang terdiri dari pengertian tentang masyarakat, interaksi sosial, kelompok-kelompok sosial, kemudian masalah-masalah sosial, pemberdayaan masyarakat, tujuan pemberdayaan masyarakat, dan seterusnya. Untuk itu kami juga melakukan penilaian baik dari ranah kognitif, bagaimana mahasiswa itu mampu menguasai teori-teori sosiologi, ranah efektifnya mahasiswa mampu bertanggung jawab, dan ranah psikomotorik mahasiswa mampu mengimplementasikan dari teori-teori sosiologi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat. Pembelajaran di sini saya menggunakan konsep DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Penilaian kami lakukan baik secara lisan, unjuk kerja, dan analisis kritis yang masing-masing saya kasih bobot 20%, 40%, dan 20%. Selain itu nanti pada akhir semester ini mahasiswa akan mendapatkan nilai akhir dari tugas yang dia kerjakan, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan karakter yang dia tunjukkan selama perkuliahan. Dalam video PDD UKT PT ini saya menjelaskan tentang konsep pemberdayaan masyarakat.
kali ini kita akan belajar mengenai metodologi penelitian sosial. Mata kuliah ini penting karena kalian akan menyusun skripsi. Untuk menyusun skripsi dengan baik, kalian harus tahu metode atau prosedur di dalam melakukan penelitian. Baik, sebelum masuk materi ini, materinya adalah metode penelitian sosial. Sebelum kita melakukan penelitian, paling tidak kita harus tahu masalahnya. Apa masalah yang akan kita teliti? Ya. Kita harus paham dulu, harus mengerti dulu. Ya. Apa sih masalah? Ya. Masalah itu merupakan ini kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Itu masalah, pengertian masalah. Contoh, di satu sekolah, di satu kelas, ya, hasil belajar diharapkan rata-rata 8 atau 9. Tapi pada kenyataannya rata-rata mendapat nilai 6 atau 5. Dan ini kan ada masalah di hasil belajar. Itu ya. Itu contoh masalah. Banyak ya. Antara harapan dengan kenyataan tidak sesuai itu juga menjadi masalah. Ya. Oke, masalah sudah. Kemudian, nah, dalam penelitian biasanya yang sangat sering digunakan itu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Ya, ada juga penelitian tindak kelas dan sebagainya itu ya. Nah, kualitatif dan kuantitatif itu ada perbedaannya. Ya, kalau di kualitatif itu ya masalahnya itu masih belum jelas atau remang-remang ya, atau masih agak gelap, kompleks, dinamis, bersifat masih sementara, tentatif, berkembang, berganti setelah penelitian di lapangan. Gitu ya. Jadi masih belum, masalahnya belum begitu fix. Tapi kalau kuantitatif ini sudah jelas, spesifik, tidak berubah dan batas ya. Itu perbedaannya di situ. Kemudian bentuk rumusan masalah ya. Kalau deskriptif ini rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengungkapkan, memotret situasi sosial yang akan ditulis secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Ini deskriptif. Kalau asosiatif, rumusan masalahnya yang memandu peneliti untuk mengkonstruksi hubungan antara situasi sosial, domain satu dengan yang lainnya. Itu bentuk rumusan masalahnya. Contoh rumusan masalah. Biasanya merumuskan masalah itu dengan kalimat tanya ya, kalimat tanya. Kualitatif misalkan ya, ini contoh rumusan masalah. Bagaimanakah gambaran rakyat miskin di situasi sosial tertentu ya? Apakah makna miskin bagi mereka yang berada di dalam situasi sosial yang tersebut? Bagaimana upaya masyarakat tersebut dalam mengatasi kebutuhan sehari-hari? Nah, kalau kuantitatif agak berbeda ya. Apakah terdapat pengaruh kemampuan dan motivasi kerja secara bersama-sama terhadap produktivitas kerja pegawai kantor tenaga kerja misalkan? Ini menggunakan 3 variabel ya. Kemudian apakah terdapat pengaruh kemampuan terhadap produktivitas kerja pegawai tenaga kerja? Apakah terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap produktivitas kerja pegawai di kantor dinas tenaga kerja? Ini perbedaan rumusan masalah kualitatif dan kuantitatif. Yang pedomannya adalah pakai kalimat tanya ya. Yang ini kita akan jawab di dalam penelitian rumusan masalah ini. Nah, judul penelitian ini agak berbeda kualitatif dan kuantitatif ya. Jadi kalau kuantitatif itu lebih langsung menjurus ya. Pengaruh kemampuan motivasi kerja terhadap produktivitas kerja sebagai kantor dinas tenaga kerja ya. Pengaruh minat belajar dan media pembelajaran berbasis IT terhadap hasil belajar siswa di SMPN 1 GER misalkan. Ini ada yang meneliti seperti ini. Jadi kuantitatif itu sudah jelas.
Kalau kualitatif, judulnya seperti ini, contoh nih. Pengembangan model perencanaan yang efektif di era otonomi daerah. Membangun iklim kerja yang kondusif atau mengembangkan kepemimpinan berbasis budaya. Contoh-contoh judul kualitatif ya. Kemudian variabel ya. Apa sih variabel penelitian itu? Variabel adalah atribut atau nilai dari orang, objek, kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi atau konsep yang memiliki variasi nilai itu disebut variabel. Umur contohnya, ya, berat badan itu variabel, ya, banyak sekali ya. Nah ini contoh tadi penelitian dengan judul pengaruh kemampuan kerja dan motivasi kerja terhadap produktivitas kerja pegawai dinas tenaga kerja misalkan. Itu ada 3 variabel ya, variabel X1 variabel kemampuan kerja, X2 variabel motivasi kerja, Y-nya itu variabel produktivitas kerja. Jadi di sini dependent bebas, X1 X2 independent yang sana terikat. Dependent terikat, independent bebas ya. Gitu ya. Itu ya. Mungkin ada yang bertanya? Ya, silakan Mbak Yolanda. Bagaimana permasalahan yang baik untuk penelitian? Ya, baik, terima kasih. Pertanyaannya cukup baik ya. Masalah itu banyak, tapi harus kalau untuk penelitian tuh benar-benar masalah yang benar-benar masalah. Artinya yang dirasakan oleh banyak orang, dan nanti kalau kita teliti itu hasilnya itu ada manfaatnya, gitu ya. Contoh tadi kita menemukan satu kelas itu kok hasilnya nilainya rata-rata kurang, cuma 6 atau 5, padahal harapannya 8 atau 9. Nah, ini kan masalah yang dirasakan oleh semua satu kelas, ya, satu sekolah mungkin gitu ya. Kemudian semangat belajar misalkan ya, rata-rata satu kelas ini kok 60-70% tidak bersemangat dalam belajar, kenapa? Nah ini question, pertanyaan itu yang akan kita teliti. Ada apa? Semangatnya kok nggak belajar dalam satu kelas itu? Sampai 60-70% itu kok nggak semangat gitu. Nah ini kalau kita teliti, kita mendapatkan hasil, nanti hasil penelitian itu bisa menjadi rekomendasi untuk memperbaiki agar semangat belajar itu menjadi meningkat, gitu maksudnya, gitu, paham? Ya, jadi apa namanya masalah yang lebih besar, lebih banyak. Kalau individu itu kurang baik untuk diteliti ya, lebih baik yang lebih masalahnya banyak orang gitu ya, gitu. Ya. Ada yang lain, Mas Uglen? Ya. Bagaimana cara mencari akar masalah? Oke, terima kasih. Jadi kalau kita sudah menemukan masalah, kita harus mengupas ya, apa yang menjadi penyebab masalah sampai ketemu akar masalahnya ya. Sampai ketemu akar masalahnya. Contoh, minat dan aktivitas belajar siswa terhadap mata pelajaran fisika rendah. Nah, kemudian kita diskusikan ya, kita diskusikan dengan teman-teman ya. Diduga penyebab timbulnya masalah adalah 1A misalkan, suasana belajar kurang menguntungkan. Si B ngomong, materi fisika sulit dipelajari. Si C ngomong, metode pembelajaran fisika tidak menarik. Si D ngomong, materi pembelajaran tidak menyentuh lingkungan hidup sehari-hari. Nah, kita diskusi terus, sebelum ketemu akarnya itu kita diskusi terus. Kemudian dari A, B, C, D itu kita diskusi, kita sepakati yang mungkin menjadi penyebab masalah adalah yang C, metode pembelajaran fisika yang tidak menarik. Kenapa tidak menarik ini kan? Cari lagi, bongkar lagi.
Apa yang menyebabkan tidak menarik itu? Oh, ini sana ngomong ini, guru lebih banyak memberi ceramah, guru tidak pernah memberi praktek, misalkan ya. Guru kurang menguasai materi pembelajaran fisika, metode pembelajaran kurang bervariasi. Nah, ini kita mau mencari akar masalah ini. Kemudian dari ketemu penyebab ini, terus kita diskusi lagi. Nah, dari A, B, C, D ini disepakati bahwa yang B, guru tidak pernah memberi praktek. Ini yang menyebabkan minat dan aktivitas belajar siswa terhadap mata pelajaran fisika itu rendah, tidak pernah memberikan praktek. Jadi solusinya agar minat dan aktivitas belajar siswa itu tinggi, guru harus banyak memberikan praktek di dalam proses pembelajaran, gitu ya. Paham ya? Ya. Oke. Mahasiswa semua, hari ini materi tentang permasalahan dan penelitian sudah kita bahas ya. Untuk lebih mendalam lagi, kita minggu depan ketemu lagi untuk membahas materi berikutnya tentang variabel penelitian, ya, hipotesis, dan sebagainya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran video PDD UKT PT yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.